kepada Ketua Umum PKS Pak Saihu ketika datang ke rumah saya menjajaki bagaimana kalau Bapak menjadi cawapresnya Anies. Saya bilang jangan, saya nanti malah pecah. Anies kalau nanti koalisinya tidak setuju, malah Aniesnya nanti tidak dapat tiket. Kalau partainya satu keluar, sama pesan saya kepada ini. Nah, saya akan jaga pemilunya. Saya bilang agar pemilu terselenggara. Itu aja. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa yang saya usung itu adalah percepatan pembangunan, bukan perubahan. Karena kalau kita mengubah arah pembangunan bangsa ini, kita hanya punya waktu 15 tahun. Kalau kita ubah lagi arah pembangunan kita nanti akan hilang waktu dan bonus demografi ini akan terkikis sehingga tidak ada potensi tidak tercapai target Indonesia Maju di tahun 2040. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Tolak jadi cawapres Anies, Mahfud, jangan saya, nanti koalisi perubahan pecah. Telak, Sandiaga Uno tolak mentah-mentah jadi cawapres Anies Baswedan. Alasannya karena hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengaku menolak menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan ketika ditawari oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Syaiqo. Mahfud mengaku khawatir koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP malah pecah jika dia ditunjuk menjadi cawapres Anies. Saya sampaikan juga itu kepada Ketua Umum PKS Pak Syaiqo ketika datang ke rumah saya, menjejaki, bagaimana kalau Bapak menjadi cawapresnya Anies? Saya bilang, jangan saya. Nanti, koalisinya malah pecah, ujar Mahfud saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin tanggal 5 Juni tahun 2023. Mahfud menyampaikan, jika sampai koalisi perubahan untuk persatuan tidak setuju dirinya menjadi cawapres Anies, dikhawatirkan ex-gubernur DKI Jakarta tersebut malah gagal maju Pilpres 2024. Sebab, jika salah satu partai keluar dari koalisi, Anies akan gagal mendapatkan tiket Pilpres 2024. Anies kalau nanti koalisinya enggak setuju, malah Aniesnya nanti enggak dapat tiket kalau partainya satu keluar. Sama pesan saya kepada Denny, kata dia. Nah, saya akan menjaga pemilunya. Saya bilang agar pemilu terselenggara. Itu saja, ujar Mahfud. Diberitakan sebelumnya, Ahmad Syaiqo mengaku mendatangi Mahfud saat melakukan safari ke sejumlah tokoh bangsa dalam mencari sosok cawapres pendamping Anies Baswedan. Ya tadi saya bilang, kami silaturahmi ke Pak Mahfud, ujar Syaiqo saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 18 April tahun 2023. Syaiqo mengungkapkan, dalam beberapa hari terakhir, dia banyak bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa. Ia secara spesifik mengakui bahwa tujuannya berkeliling adalah untuk mencari sosok pendamping Anies pada Pilpres 2024. Dalam rangka mencari siapa pasangan Pak Anies Rashid Baswedan, kata Syaiqo. Menurut Syaiqo, sosok-sosok yang didatanginya adalah tokoh-tokoh yang kerap muncul dalam survei terkait Pilpres 2024. Hanya saja, Syaiqo enggan membocorkan identitas sejumlah tokoh yang telah didatanginya. Selanjutnya dilansir dari medan.tribunnews.com, telak. Sandiaga Uno tolak mentah-mentah jadi cawapres Anies Baswedan, alasannya karena hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno secara blak-blakan menolak menjadi cawapres Anies Baswedan. Anies Baswedan mengungkapkan alasan menolak menjadi cawapres Anies Baswedan. Dia memastikan tidak mungkin menjadi pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 karena merasa sudah tidak satu pemikiran dengan kubu Anies. Dia mengungkap isi kepala atau konsep yang digagas oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP sebagai pengusung Anies. Saya tidak sepakat dengan pemikiran itu dan mengajak berpikir ulang. Melakukan koreksi-koreksi terhadap yang sudah berjalan,
kata Sandi seusai kegiatan di Transmart Pangkal Pinang, Sabtu tanggal 3 Juni tahun 2023. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mengaku sudah mendalami konsep koalisi perubahan. Namun, dirinya menemukan banyak hal yang harus dibenahi dalam pemikiran koalisi yang terdiri dari 3 partai tersebut, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS. Karena itu, dia merasa sudah tidak satu pemikiran dengan kubu Anies yang mengusung konsep koalisi perubahan. Kalau kita ubah dengan koalisi perubahan, kita akan setback. Beberapa tahun akan kehilangan momentum, kata Sandi. Menurut dia, narasi politik yang harusnya diusung adalah mempercepat pembangunan, mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dan membuka lapangan kerja. Gagasan itu, kata Sandi, disampaikannya pada para ketua umum partai politik sebagai pihak yang menentukan calon presiden dan wakil presiden. Keputusan calon wakil presiden itu murni ranahnya pimpinan parpol. Saya hanya memberikan gagasan pemikiran poros percepatan pembangunan, ujar Sandi. Sandi menambahkan, dia tidak dalam posisi mengubah paradigma pembangunan yang sejak 8 tahun terakhir. Relnya sejak zaman SBY sudah tepat. Di sisi lain, Sandi mengakui, waktu persiapan pencalonan kian mepet, di mana tersisa waktu sekitar 250 hari sebelum pemilu Februari tahun 2024. Ini persiapan-persiapan dan komunikasi yang terus dilakukan. Semoga dalam beberapa minggu ini sudah ada kepastian, ujar pemegang saham grup Saratoga itu. Anies segera umumkan cawapresnya. Inilah jadwal Anies Baswedan umumkan nama cawapres yang mendampinginya di Pilpres 2024 nanti. Hal itu dikatakan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Saat ini baik Anies maupun KPP telah menyepakati satu nama bakal cawapres yang akan dipasangkan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Pilpres 2024. Oke saja apa yang sudah diputuskan dan disampaikan Mas Anies kepada ketua umum partai, ujar Willy di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Jumat tanggal 2 Juni tahun 2023. Menurut dia, narasi politik yang harusnya diusung adalah mempercepat pembangunan, mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dan membuka lapangan kerja. Gagasan itu, kata Sandi, disampaikannya pada para ketua umum partai politik sebagai pihak yang menentukan calon presiden dan wakil presiden. Keputusan calon wakil presiden itu murni ranahnya pimpinan parpol. Saya hanya memberikan gagasan pemikiran poros percepatan pembangunan, ujar Sandi. Sandi menambahkan, dia tidak dalam posisi mengubah paradigma pembangunan yang sejak 8 tahun terakhir. Relnya sejak zaman SBY sudah tepat. Di sisi lain, Sandi mengakui, waktu persiapan pencalonan kian mepet, di mana tersisa waktu sekitar 250 hari sebelum pemilu Februari tahun 2024. Ini persiapan-persiapan dan komunikasi yang terus dilakukan. Semoga dalam beberapa minggu ini sudah ada kepastian, ujar pemegang saham grup Saratoga itu. Sejauh ini Anies sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, terkait nama yang dimaksud. Komunikasi serupa juga telah dilakukan Anies dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Karena itu, menurut Willy, tinggal komunikasi dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Ahmad Syaiqo yang perlu dilakukan. Ia menambahkan, deklarasi bakal cawapres Anies akan dilakukan paling lambat tanggal 16 Juli tahun 2023. Namun, tak tertutup kemungkinan bahwa proses deklarasi akan dilangsungkan lebih cepat. Kami bersepakat biar Mas Anies yang menyampaikan, ujarnya. Ditemui di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta.
Anies Baswedan juga mengaku telah mengantongi satu nama cawapres. Namun, ia mengatakan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya itu. Masih panjang, pokoknya sudah ada. Tapi, nanti pada waktunya diumumkan, ujar Anies. Ia mengatakan bakal melanjutkan komunikasi dengan Ketua Umum Parpol anggota KPP. Nanti kita akan ketemu pimpinan PKS lagi dalam waktu dekat ini, ujarnya. Sebelumnya, PKS menyatakan ada 3 nama yang masuk jadi cawapres Anies. Ketiganya adalah AHY, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Tapi, Ketua DPP PKS Mardani Alisera menyampaikan masih ada kemungkinan kecil cawapres dipilih selain 3 nama itu. Juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mengatakan pertemuan Anies dengan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, di Pacitan pada Kamis tanggal 1 Juni lebih banyak membahas beberapa kondisi politik tanah air saat ini. Kami berdiskusi panjang, terutama banyak membahas situasi demokrasi dan ketatanegaraan yang makin memburuk, kata Herzaki dalam keterangan tertulisnya. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut yang membuat Koalisi Perubahan Gagasan Demokrat, Nasdem, dan PKS menjadi semakin solid. Keadaan yang demikian makin membulatkan tekad Koalisi Perubahan untuk Persatuan untuk melakukan akselerasi konsolidasi, ujarnya. Herzaki juga menyampaikan, dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai masukan dari masyarakat soal harapan bangsa ke depan. Sebagian masyarakat saat ini, dikatakan Herzaki, menginginkan adanya perubahan dan perbaikan, terutama dalam kelola negara, etika politik, penegakan hukum hingga pemberantasan korupsi. Asas-asas kepatutan semakin ditinggalkan oleh para pemimpin. Rasa keadilan rakyat terkoyak, kata Herzaki. Hal-hal ini menjadi agenda besar yang akan kita cari solusinya ke depan. Santer nama AHY, 1 nama sudah disodorkan menjadi cawapres Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 nanti. Tim 8 sudah menyerahkan 1 nama bakal calon wakil presiden, cawapres, yang bakal mendampingi Anies Baswedan pada pemilihan presiden, Pilpres 2024. Hal itu disampaikan oleh anggota tim kecil atau Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Keadilan, Sugeng Suparwoto, di Nasdem Tower, usai pertemuan antara Anies dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Jumat tanggal 2 Juni tahun 2023. Message dari pertemuan ini dalam konteks pencalonan presiden. Sekali lagi saya tegaskan betul sudah mengerucut menjadi 1 nama dan sekarang sudah ada di kantongnya Pak Anies, kata Sugeng. Kapan, dan di mana, bulan apa, hari apa diumumkan? Itu adalah semua nanti Pak Anies yang akan mengumumkan. Anies Baswedan senyum lebar saat ditanya soal ucapan Mahfud MD. Tim 8, lanjut Sugeng, sudah mengomunikasikan nama bakal cawapres tersebut pada para ketua umum partai politik anggota koalisi. Tim 8 sudah menyampaikan, bisa saja ketua-ketua yang lain punya preferensi lain, tapi itu wallahu-alam. Tapi kami tim 8 sudah juga menginformasikan nama-nama ini pada ketua-ketua partai. Pak Anies akan melakukan juga dialog-dialog dengan ketua-ketua umum, imbuhnya. Meski menyebut bahwa nama bakal cawapres Anies sudah mengerucut pada 1 orang. Sugeng tidak menampik bahwa tidak menutup kemungkinan nama bakal cawapresnya kembali digogok jika ada ketua parpol anggota koalisi yang resisten terhadap calon yang sudah dipilih. Lagi-lagi di Pak Anies kan itu semuanya, nanti bagaimana sebagai calon presiden? Ada kemungkinan kita godok lagi. Tim 8 adalah tim yang diamanahi untuk menggodok berbagai hal, tuturnya.
Sementara, Anies Baswedan selaku bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan, yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Demokrat, masih enggan menyebut nama cawapresnya. Nanti. Pokoknya sudah ada, tapi nanti pada waktunya diumumin, kata Anies di tempat yang sama. Menjawab pertanyaan tentang ribuan bakal calon anggota legislatif caleg Partai Nasdem yang siap jadi jubir pemenangan, Anies menyebut memang harus ada kesamaan visi dengan mereka. Jadi kesamaan tentang visi kita, bahwa kita ingin perubahan untuk keadilan itu membereskan permasalahan-permasalahan yang sekarang belum tuntas, tuturnya. Seperti persoalan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan, kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, kesempatan untuk dapat pendidikan hingga tuntas. Menurut Anies, jika berbicara tentang keadilan, itu adalah tentang pemerataan kesempatan di semua aspek. Jadi, bicara tentang keadilan adalah pemerataan kesempatan di semua aspek itu. Nah, itu yang harus sama kita dengan teman-teman di dapil-dapil. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.